Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Jaringan Bisnis Koperasi. Materi ini membahas mengenai pengertian jaringan usaha koperasi, manfaat, bentuk kerjasama, struktur jaringan, tahapan program, hingga keunggulan dan kekurangan koperasi dibandingkan badan usaha lainnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Andi Maulana, Aji Nugroho, Alan Fikri Purwanto, Muhammad Haikal Fadilah, Amelia, Winnie Syafitriyanti, Rere Nur Khalifah, dan yang terakhir saya sendiri, Syafika Salatul Khair sebagai moderator. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki pembahasan materi. Untuk penyampaian materi pertama mengenai pengertian jaringan usaha koperasi, saya persilahkan kepada Aji. Pengertian jaringan usaha koperasi. Kolaborasi strategi antara 3 atau lebih koperasi atau badan usaha. Tujuannya adalah menggalang kekuatan bersama, meningkatkan daya saing pasar, memperluas skala ekonomi dan efisiensi biaya. Terima kasih Aji. Selanjutnya, materi mengenai masalah usaha kecil akan disampaikan oleh Amel. Masalah usaha kecil dan menengah atau UMKM masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat perkembangannya. Permasalahan utama adalah keterbatasan modal usaha, baik untuk kebutuhan operasional maupun investasi. Selain itu, pelaku usaha kecil sering mengalami kesulitan dalam pemasaran, promosi, penentuan harga, serta distribusi produk. Keterbatasan akses terhadap bahan baku dan fasilitas produksi juga menyebabkan produk yang dihasilkan kurang mampu bersaing di pasar. Kondisi ini menunjukkan perlunya kerjasama dan dukungan melalui usaha koperasi. Baik, terima kasih Amel. Berikutnya, mengenai hubungan koperasi dengan bisnis anggota serta kerjasama koperasi akan disampaikan oleh Haikal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan koperasi dengan bisnis anggota. Berikut adalah beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan anggota. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, turut mencerdaskan bangsa. Dan yang keenam, membangun tatanan perekonomian nasional. Terima kasih Haikal. Selanjutnya, materi tentang kerjasama koperasi dan struktur jaringan usaha koperasi akan disampaikan oleh Ririn. Selanjutnya ada jenis kerjasama koperasi. Jenis kerjasama koperasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu jenis kerjasama masukan, yang kedua jenis kerjasama operasional, dan yang ketiga jenis kerjasama keluar. Yang pertama jenis kerjasama masukan, yaitu meliputi gabungan pembelian, pelatihan tenaga kerja, gabungan bidang keuangan, penelitian dan pengembangan, keterbukaan sumber daya, keterampilan dan informasi, identifikasi peluang pasar, keterkaitan subkontraktor dan penyalur. Yang kedua, ada jenis kerjasama operasional, meliputi gabungan pengelolaan, industri gabungan, peralihan teknologi dan penyebarannya, standar kualitas global, proyek pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan benchmarking tingkat internasional. Dan yang ketiga itu ada jenis kerjasama secara keluar, yaitu meliputi pembaruan dan perencanaan, mengomersialkan produk dan pelayanan baru, pergantian impor, pemasaran, ekspor, dan pemecahan masalah. Terima kasih Ririn. Berikutnya, mengenai struktur jaringan usaha koperasi serta tahapan program jaringan usaha koperasi akan disampaikan oleh Winnie. Selanjutnya ada struktur jaringan usaha koperasi. Struktur jaringan usaha koperasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, secara organisasi, secara fungsional, dan secara struktural. Secara organisasi, melakukan pembentukan organisasi baru dan tanpa melakukan pembentukan organisasi baru. Secara fungsional, jaringan kerja produksi, jaringan kerja pelayanan, dan jaringan kerja terpimpin. Secara struktur, ada secara vertikal, secara horizontal, dan secara campuran.
Di tahapan kelayakan usaha, dalam tahap ini studi kelayakan disusun oleh konsultan berdasarkan masukan dari peserta jaringan kerja. Laporan kelayakan ini berisi antara lain yang pertama, tujuan usaha, yang kedua, kegiatan yang dilakukan, yang ketiga, kontribusi masing-masing peserta, yang keempat, analisis pasar, yang kelima, analisis keuangan, yang keenam, analisis produksi, dan yang ketujuh, berbagai analisis lainnya yang dibutuhkan di dalam studi kelayakan usaha. Lalu dalam tahap rencana usaha. Dalam tahap rencana usaha ini masih dibantu oleh konsultan lapangan. Pada tahap ini, jaringan usaha koperasi membuat rencana usaha di dalamnya berisi antara lain yang pertama, kegiatan usaha yang terinci, yang kedua, proyeksi keuangan, yang ketiga, rencana produksi, yang keempat, rencana pemasaran, dan yang kelima, struktur organisasi usaha beserta uraian tugas dan personil yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, tahap pelaksanaan usaha. Dalam tahap pelaksanaan usaha ini dilakukan dengan atau tanpa bantuan konsultan. Pada tahap ini, jaringan usaha koperasi mulai berfungsi menjalankan rencana usahanya. Pada tahap ini, jaringan kerja membutuhkan pengelola usaha yang profesional. Baik, terima kasih ya Winnie. Berikutnya, manfaat jaringan usaha koperasi akan disampaikan oleh Alan. Selanjutnya, manfaat jaringan usaha koperasi. Nah, dari permasalahan tersebut, jaringan usaha koperasi hadir memberikan banyak manfaat bagi koperasi yang terlibat di dalamnya. Melalui jaringan ini, koperasi dapat saling belajar dan bertukar pengalaman dan mengelola usaha. Kerjasama ini memungkinkan tercipta skala ekonomi yang lebih besar sehingga biaya produksi dapat ditekan dan efisiensi meningkat. Selain itu, jaringan usaha koperasi mampu memperluas peluang besar, meningkatkan daya tawar terhadap pemasok, serta memperkuat daya saing koperasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih Alan. Berikutnya, mengenai keunggulan dan kekurangan koperasi dibandingkan badan usaha lain akan disampaikan oleh Andi. Oke, selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan koperasi dengan badan usaha lain, yang dimana koperasi memiliki sejumlah keunggulan seperti mengutamakan kepentingan anggota, menerapkan prinsip demokrasi, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Setiap anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan semata-mata mencari keuntungan. Yang kedua, ada kekurangan koperasi. Di samping berbagai kelebihannya, koperasi juga memiliki beberapa kelemahan. Keterbatasannya modal, rendahnya partisipasi anggota, dan kekurangannya tenaga profesional yang sering menjadi hambatan dalam pengembangan koperasi. Selain itu, daya saing koperasi masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan badan usaha lainnya. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah menyampaikan materi. Sebagai kesimpulan, jaringan usaha koperasi merupakan strategi yang penting dalam memperkuat peran koperasi dalam perekonomian. Melalui kerjasama yang terorganisasi dengan baik, koperasi mampu meningkatkan efisiensi usaha, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Oleh karena itu, pengembangan jaringan usaha koperasi perlu terus didukung agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, kami dengan senang hati akan menerimanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.